dengan tekad kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Sekolah SDN 018 Bengkulu Utara, yang saya hormati Dewan Guru beserta staf. Yang pertama sekali marilah kita sampaikan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkah rahmatnya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka kegiatan sosialisasi CGP kawan kita, yaitu mengenai menyebarkan pemahaman penerapan pengalaman budaya positif. Salawat beriring salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita dari alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Di sini saya sebagai pembawa acara kegiatan kita ini, yang pertama yaitu pembukaan. Marilah sebelum kita mulai acara ini kita buka dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, kata sambutan dari Kepala Sekolah SDN 018 Bengkulu Utara, yang dalam hal ini disampaikan oleh Ibu Rosmadensi. Kepada Ibu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan kurnia-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam rangka untuk mensukseskan kegiatan program teman kita yang bernama Mary Astuti, yaitu sebagai calon guru penggerak angkatannya ke-11. Jadi pada hari ini kita mengadakan acara untuk bisa mengikutinya dengan baik, yang mana dengan adanya penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah kita ini, yaitu khususnya SD 018 Bengkulu Utara, maka kedepannya anak-anak kita ini bisa lebih baik lagi. Lebih baik dalam berkarakter baik yang jelas, karakter positif. Jadi anak-anak kita mulai dari sekarang kita sudah mulai menerapkan budaya-budaya yang positif. Nah, saya di sini mewakili kepala sekolah menyampaikan, karena ada yang kepala sekolah kita berusaha penting. Jadi kita guru-guru juga yang kedepannya mudah-mudahan bisa melanjutkan kegiatan Ibu Mary Astuti yang kita ikuti sekarang, supaya guru-guru SD ini juga bisa menjadi calon guru penggerak ke depannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, karena kegiatan kita masih banyak. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke acara inti. Ini teman kita, yaitu Ibu Mary Astuti, akan menyampaikan pemaparannya masalah budaya positif. Kepada beliau kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
wabarakatuh. Yang pertama, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin karena kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk terus belajar. Ya. Kemudian salat dan salam mari selalu kita ucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah ibu-ibu, pertama sekali saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktu, sudah meluangkan waktu untuk kegiatan kita ini. Selamat datang para guru hebat di sekolah yang kita cintai ini. Baik ibu-ibu, untuk pendahuluan bahwasannya kurikulum merdeka ini bukan banyak lagi ya, memang terinspirasi dari filosofinya Bapak Ki Hajar Dewantara, di mana Bapak Ki Hajar Dewantara ini mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang, tempat persemaian bibit. Jadi anak-anak kita itu diumpamakan bibit. Agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memupuk, memberi air, membasmi serangga, ulat, jamur, dan lain-lain. Sekolah diibaratkan sebagai tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik pula dan akan membentuk lingkungan yang berbudaya positif. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, bahwa Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa sekolah ini seumpama sebuah ladang. Tentunya dalam ladang yang mempunyai bibit yang berbeda-beda. Nah, ini untuk pertanyaan pemantik, apakah ibu-ibu setuju dengan pernyataan berikut ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah ibu-ibu setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kurang setuju. Ya mungkin Ibu Ineng. Mungkin bisa jadi sebagian mengatakan hukuman adalah bisa mendisiplinkan anak. Tapi kalau untuk zaman sekarang, hukuman ini sudah kita harus hindari. Jadi kita bisa mengalihkan dengan cara lain, bukan dengan cara hukuman. Bisa mengajak anak dengan cara mungkin lebih berkarya atau kemana gitu. Jangan kita beri hukuman. Karena hukuman itulah sekarang yang buat anak bisa menjadi anak yang suka melawan. Ya Bu, ya ini pendapat saya Bu. Mungkin pendapat yang lain berbeda. Jadi mungkin anak ini bisa kita dengan cara membujuk, bukan dengan hukuman atau dengan pelajaran lain. Itu kalau menurut saya. Jadi hukuman sebaiknya kita hindari. Ya kalau memang hukuman itu bisa membangun tidak apa-apa. Tapi kadang hukuman itu tidak membangun. Itu kalau menurut saya, mungkin pendapat kalau lain ada yang lain. Bagaimana Ibu setuju? Namun tidak menutup kemungkinan bahwa ada yang berpendapat bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ada yang mau berpendapat lagi? Oh ya, silakan. Kalau pendapat saya, hukuman itu terlalu berat buat anak-anak. Kalau menurut saya, kalau dalam untuk mencegah masalah, lebih ke konsekuensi. Nah, kita memberi anak itu sebuah konsekuensi. Bagaimana kalau teman yang lain? Kalau itu pendapat saya, itu sendiri. Terima kasih Bu Ana dan Ibu Ineng. Nanti kita bersama-sama menyatukan konsep kita, ya Ibu. Untuk pertanyaan kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, menghukum anak membaca dengan membaca, atau menghukum anak membersihkan sekolah dapat meningkatkan disiplin anak.
Ibu setuju dengan pernyataan kedua? Setuju ya. Kenapa? Kalau kita memberikan hukuman dengan hal yang positif, nanti bisa membangun anak jadi meningkatkan disiplinnya. Ya, jadi dia jadi berkarakter yang lebih baik yang sesuai dengan yang kita harapkan. Itu menurut saya. Ya. Terima kasih Ibu Maya. Kemudian pertanyaan ketiga, pernyataan yang ketiga bahwa memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah Ibu setuju? Kurang setuju. Ada yang setuju, ada yang kurang setuju, ada yang ngomong belum tentu bahwa penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya, nanti kita lihat lagi nanti kita akan menyatukan konsep kita, Ibu-ibu. Mengenai konsep budaya positif ada 4, dimulai dari perubahan paradigma baru. Karena ada paradigma lama dan paradigma baru. Untuk kurikulum merdeka kita perubahan paradigma belajar yang baru. Kemudian ada konsep disiplin positif, konsep nilai kebajikan, konsep kebutuhan dasar manusia, konsep motivasi perilaku manusia, konsep posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ke-8 konsep ini berhubungan penting dengan penerapan budaya positif. Nah, ini adalah konsep pembelajaran dengan paradigma baru. Apa itu pembelajaran paradigma baru? Pusat pembelajaran adalah guru, kalau di paradigma baru pusat pembelajaran ada di siswa. Nah, ibu-ibu mungkin ada 2 orang yang bisa membantu saya untuk permainan cobalah buka, nanti 1 orang akan menggenggam barang berharga. Nanti bagaimana caranya teman yang satu lagi membujuk agar teman yang megang barang tadi memberikan, mau dipaksa boleh, mau dibujuk boleh, dibentak-bentak boleh, dan yang memegang barang berharga terserah, mau memberi boleh, mau mempertahankan boleh. Mungkin ada 2 orang, ibu-ibu, Ibu Ana sama Bu Nita, mungkin silakan siapa yang punya barang berharga, siapa yang mau meminta, bagaimana caranya? Ibu Nita bagaimana caranya dapat barang ini? Ibu Ana terserah mau kasih apa tidak. Ini mau yang nanti Bu Nita juga boleh, kalau dia mau menyerang boleh, mau tetap meminta boleh. Ya, boleh. Ada kesini Bu. Terserah. Boleh nggak saya minta barang? Nggak boleh, ini paling berharga ini buat saya. Nanti saya ganti lagi. Nanti saya berikan yang lain. Nanti dengan barang lain. Tolong. Saya di berapa pun ibu mau jual. Bu Ana, Boleh ya. Nanti kita sama-sama. Bu Nita kan nggak mau, Kepindah mau ya, kita berdua ya, kita bagi 2. Jangan, Bu Nita tuh nggak mau, kita sama-sama berdua. berharga loh buat saya ini. Seberharga apakah? Berharga di hati saya. Nggak bisa ini, nggak bisa. Terima kasih tepuk tangan teman-teman kita. Ya, terima kasih Ibu Nita, Bu Ana, Ibu Rosmanisi sudah mensimulasikan. Kira-kira bahasan apa kita itu, Bu? Tentang kontrol diri. Artinya siapa yang mengontrol diri kita? Diri sendiri. Siapa yang mengontrol orang lain itu? Apakah kita yang mengontrolnya? Apakah dia mengontrol dirinya sendiri? Dia sendiri, oke. Nah, ibu-ibu, ternyata sering terjadi miskonsepsi tentang teori kontrol.
ilusi guru untuk mengontrol murid. Jadi dalam konsep kita sering mengatakan beranggapan bahwa yang mengontrol murid adalah kita. Kemudian ilusi yang kedua bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ya, membuat anak merasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan miskonsepsi yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan ilusi yang keempat bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ibu-ibu, ternyata ini miskonsepsi. Terlebih lagi dua ini ya ibu-ibu ya, ilusi bahwa kita bisa mengontrol murid. Pikiran kita seperti itu, yang mengontrol murid adalah kita. Dan yang ketiga bahwa kita sebagai orang dewasa berhak mengatur anak-anak. Namun, coba lihat di mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini ada stimulus respon, artinya rangsangan tindakan. Ini teori kontrol. Kita bandingkan. Untuk realitas kebutuhan dalam stimulus respon itu mengatakan bahwa kebutuhan kita semua sama. Tapi di teori kontrol mengatakan bahwa kebutuhan setiap orang berbeda. Di stimulus respon semua orang melihat yang sama. Teori kontrol mengatakan setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ya, orang lain bisa mengontrol saya kalau di stimulus respon. Tapi kalau di teori kontrol hanya Anda yang dapat mengontrol diri Anda. Ya, sampai dengan pemaksaan. Di stimulus respon ada pemaksaan, dan sedangkan di teori kontrol bukan pemaksaan, tapi ke arah kolaborasi, baik kepada teman sejawat maupun dengan murid, kita saling berkolaborasi. Nah ibu, apa itu disiplin? Apa yang terlintas di benak kita ketika mendengar kata disiplin? Ya, gimana Pung? Yang terlintas di benak Opung kalau mendengar kata disiplin? Maaf kalau disiplin Pung. Ya, kalau kita mendengar kata disiplin, kita harus memperhatikan dari situasi kondisi. Kita atur dulu segala sesuatu sehingga kita dapat mengatakan ada peraturan disiplin yang harus kita lakukan sesuai dengan apa yang sudah kita terapkan. Maka disiplin tersebut bisa dapat terlaksana. Terima kasih. Terima kasih Ibu Sarli. Ya, tentu kalau biasanya kalau mendengar kata disiplin pasti peraturan, ya Bu ya, peraturan yang harus ditaati. Nah, ini Ibu, dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sering sekali supaya anak disiplin, kita akhirnya membuat situasi anak yang tidak nyaman, bukan dengan yang kita hargai atau pencapaian tujuan yang mulia. Kemudian apa itu disiplin positif? Ibu-ibu pernah mendengar disiplin positif? Ibu Ego ada pendapat disiplin positif? Bagaimana menurut Ibu Eko sebelum kita melihat? Tadi disiplin, sekarang disiplin positif. Menurut saya, disiplin positif itu berarti kita menerapkan sesuatu terhadap orang lain yang sifatnya positif, yang sifatnya membangun, yang untuk kebaikan. Itu menurut saya. Ya. Terima kasih Bu Eko. Bahwa disiplin positif artinya disiplin berhubungan dengan kedisiplinan dengan cara yang baik. Oke. Nah, ini Ibu-ibu, disiplin positif berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Sebenarnya disiplin itu artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa
dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan penghargaan, tanpa ancaman atau hukuman. Inilah sebenarnya inti dari disiplin positif. Tanpa memberi imbalan, tanpa ancaman, tanpa hukuman. Artinya disiplin yang terbentuk dari diri anak itu sendiri, bukan karena ingin hadiah, bukan karena takut dihukum, bukan karena menghindar ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tentu tujuan kita menciptakan murid yang memiliki disiplin, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, apa itu nilai-nilai kebajikan, Ibu-ibu? Nilai-nilai kebajikan ini adalah nilai yang disepakati bersama, terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Misalnya apa? Contoh nilai kebajikan di profil Pancasila. Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Tentu nilai ini disepakati kita bersama, baik kita berbeda agama, berbeda latar belakang, setuju bahwa nilai kebajikan berakhlak mulia itu patut untuk dikembangkan. Berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian ada di Primary Years Program, itu ada nilai kebajikan toleransi, nilai kebajikan rasa hormat, sampai dengan percaya diri. Ini adalah contoh nilai yang disepakati secara umum. Itu yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan. Kemudian untuk nilai keterampilan hidup, nilai keterampilan hidup yang tentunya disepakati bersama yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri kita. Kemudian konsep yang berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Karena nantinya tentu kita bertingkah laku karena didukung oleh kebutuhan dasar kita. Apa saja kebutuhan dasar kita manusia? Mulai dari pengertiannya bahwa kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan, dan semua usaha terbaik akan kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar kita ini. Nah, ini Ibu-ibu 5 kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia memiliki kebutuhan untuk bertahan hidup. Contohnya butuh makan, butuh pakaian, butuh tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian kebutuhan dasar yang kedua, yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima di lingkungan kita. Ingin dipedulikan, ingin berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian kebutuhan dasar yang ketiga yaitu penguasaan. Penguasaan yaitu kita butuh akan harga diri. Keinginan untuk dianggap. Tentu setiap kita mau dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, sampai dengan didengar. Itu adalah kebutuhan kita akan penguasaan. Kemudian kebutuhan dasar yang keempat itu kebebasan. Kita ingin mandiri, kita ingin memiliki pilihan kita sendiri, mampu mengendalikan arah diri sendiri. Kemudian yang kelima yaitu kita punya kebutuhan dasar akan kesenangan. Memang kebutuhan dasar kita Ibu-ibu, yaitu bermain, humor, antusiasme, tertawa, seperti yang sering kita lakukan selama ini. Itu 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian konsep berikutnya yaitu motivasi perilaku manusia, yang nantinya juga akan berhubungan dengan tingkah laku. Setiap tingkah laku pasti dilakukan atas dasar kebutuhan tadi dan motivasi. Untuk
Ini perlu ibu-ibu kita ketahui, dalam disiplin positif, motivasi kita melakukan motivasi manusia berperilaku. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini sebenarnya motivasi ekstrinsik ibu-ibu. Misal, kita hadir pukul 7:30 paling lambat. Untuk menghindari ketidaknyamanan, contohnya karena takut dipanggil kepala sekolah misalnya, itu untuk menghindari ketidaknyamanan. Itu ekstrinsik ibu-ibu. Seandainya kita bertemu dengan kepala sekolah yang tidak seperti itu, kita tentu akan bisa-bisa kita melehe, karena ini sebenarnya motivasi intrinsik. Yang kedua, itu masih motivasi ekstrinsik untuk mendapatkan imbalan. Saya melakukan sesuatu termotivasi karena ingin mendapatkan penghargaan. Misal seperti anak-anak kita karena mau dapat juara, mau dapat hadiah, ikut lomba karena mau dapat hadiah. Itu masih motivasi ekstrinsik. Lalu apa motivasi intrinsiknya? Yaitu memang benar-benar dari diri ingin menjadi orang yang mereka inginkan. Karena setiap anak punya kodrat masing-masing. Dia mau nanti akan menjadi seperti apa, kita tidak bisa menentukan. Seperti halnya tadi ibu-ibu, bahwa anak ini diibaratkan bibit. Dia bibit padi. Kita tidak bisa memasak anak menjadi kopi. Dia bibit kopi. Kita tidak bisa membuat anak itu berubah menjadi bibit semangka. Ya betul ibu ini. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah menuntun, memotivasi agar dia benar-benar menjadi padi yang bermas, benar-benar menjadi padi yang subur makmur, menjadi semangka yang merah manis. Itu yang bisa kita lakukan ibu-ibu. Ini untuk hukuman, motivasi tadi ibu-ibu, motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Bisa kita lihat ternyata konsekuensi di mana letaknya. Hukuman, di hukuman itu biasanya tidak terencana, tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan. Artinya kita menentukan hukuman itu sendiri, bukan atas. Murid tidak terlibat, kita yang menentukan, spontan. Bersifat satu arah, tentu bersifat satu arah, karena kita semua yang mengambil keputusannya. Kemudian biasanya hukuman ini berupa hukuman fisik sampai dengan hukuman psikis. Nah, ini seperti yang dikata Ibu Ana tadi, konsekuensi. Ibu Ana lebih setuju ke konsekuensi untuk mendisiplinkan anak. Ciri-cirinya ini adalah terencana, disepakati sesuai aturan. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Kenapa bisa dikatakan murid dibuat tidak nyaman? Ini hasil kesepakatan padahal. Tapi ini sesuai peraturan. Peraturannya yang tidak memakai atribut harus keliling lapangan. Itu sudah konsekuensi. Kita sudah buat aturan ya Bu, sudah buat aturan yang tidak pakai atribut lengkap, silakan lari lapangan 1 keliling misalnya. Itu sudah konsekuensi, sudah tahu kita itu konsekuensi. Jadi tinggal nanya ke anak, kamu tidak lengkap atributnya, silakan lari. Kamu harus melakukan apa? Dia keliling. Tapi tetap akan ada rasa tidak nyaman, karena itu dimonitor oleh guru dan peraturan. Lalu yang baiknya apa ibu-ibu? Ini istilahnya adalah restitusi. Apa itu restitusi? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian ada proses kolaboratif di sini Bu. Ada kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi bagi dirinya sendiri. Ya, itu perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Di restitusi kita berkolaborasi dengan murid.
anak dilibatkan. Dia yang mencari solusi sendiri. Ini salah satu untuk memunculkan motivasi intrinsik, ya. Batas ini ada yang ingin berpendapat, Ibu Ana, bagaimana restitusi menurut Ibu Ana yang sudah berpengalaman? Ini contoh restitusi. Tentunya kami sebelumnya pernah melakukan bagaimana penyelesaian masalah menggunakan restitusi. Mungkin Ibu Ana mau menceritakan Pengalaman saya ya. Untuk restitusi ini sangat, kalau teorinya mungkin gampang, tapi kalau untuk prakteknya tidak mudah, kita membalikkan telapak tangan. Nah, itu yang menurut saya masalah restitusi. Saya sudah pernah mempraktekkan di kelas waktu saya CGP sebelumnya. Kembali lagi saya ke model konsekuensi. Itu yang tengah-tengah, tidak mengambil hukuman. Nah, yang saya ingin tanyakan dengan Dewan Guru, mungkin ada Dewan Guru yang bisa kerjasama atau pernah juga menjalaninya. Bagaimana kita bisa menumbuhkan contoh di pembelajaran, tidak memakai penghargaan, tidak memberi hukuman yang bisa menumbuhkan dari diri anak tersebut. Istilahnya kita menumbuhkan dari in itu dalam ya? Iya, in. Selama ini kita hanya memberi anak dari luar. Bagaimana usaha kita, ya, kalau ada Dewan Guru yang sudah melakukannya, bagaimana kita bisa melakukannya, anak itu melalui membangun dari dalam dirinya sendiri. Benar kata Ibu Ana, mudah di teori namun praktek butuh banyak kesabaran Ibu. Ya, seperti nanti kita bahas lebih lanjut. Coba perhatikan ini Ibu, bahwa ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Nanti kita akan lanjutkan seperti yang dikata Ibu Ana. Ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada posisi kontrol sebagai teman, pemantau, dan manajer. Sebagai guru, kita 5 kontrol kita. Penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah, dari kelima posisi kontrol ini nanti kita bisa mengambil kesimpulan di mana selama ini posisi kita dan posisi apa yang terbaik. Berikut contoh kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Ini yang dilakukan posisi kontrol penghukum. Hormat pada bendera selama 1 jam. Itu salah satu posisi kontrol penghukum. Kalian baca ini, Bu. Kalian baca ini. Iya. Takut ya? Kemudian posisi yang kedua, pada kasus yang sama. Karena penghukum tadi main psikis dan fisik. Pembuat merasa bersalah. Berapa kali ibu bapak ngomong, ibu udah beritahu berapa kali, nak, kamu selalu saja mengecewakan ibu. Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Nah, itu posisi pembuat merasa bersalah. Jadi anak merasa bersalah, yaudah, padahal ibu itu baiknya, kayak aneh. Nah, kemudian masih di kasus yang sama. Ini kontrol teman. Nah, kontrol teman, apa biasanya kata-kata yang terucap? Ayo dong, ikut aturan sekolah. Mau bantu ibu ya, ayo. Sekali ini saja. Besok jangan lagi ya. Pakai aturan lengkap ya, nak ya. Tolong ibu ya sayang ya. Nanti ibu dimarahin kepala sekolah, kelas kita ini ke kelas 5 nih. Kelas 5 kelas Ibu Mary tidak pakai atribut lengkap. Malu ibu.
kelas. Nah, itu. Kemudian ada posisi pemantau. Pemantau ini biasanya dia berhubungan dengan peraturan. Seperti kata Ibu Ana tadi. Pemantau. Ini lebih ke konsekuensi. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu kan konsekuensinya? Nah, setelah upacara kamu beli atribut ke koperasi. Jangan diulangi lagi. Kemudian nanti kita ke manajer. Di sini penghukum, pembuat merasa bersalah. Ini posisi kontrol yang ke arah negatif. Namun teman dan pemantau sebenarnya sudah posisi kontrol ke arah yang positif. Tapi ada tapinya, Ibu. Teman dengan pemantau. Nanti kita bahas. Sama dengan motivasi tadi. Pemberian hadiah bagus sebenarnya, positif. Tapi efeknya ketika tidak diberi hadiah. Seperti itu anak-anak kita sudah menghadapi anak-anak kita yang biasa juara. Tiba-tiba tidak juara. Bukan main susah ya begini wujudnya. Itu karena motivasi ekstrinsik tadi, karena mau penghargaan. Sama dengan teman dan pemantau, ini sudah ke arah yang positif sebenarnya Ibu-ibu. Kemudian manajer, masih di kasus yang sama. Kata-kata seorang guru yang berkontrol sebagai manajer ditanya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kalau penghukum tadi mau sampai lari keliling. Ini tanya dulu, apa kesalahan? Tahu kamu nak kesalahan kamu? Kira-kira ini hanya sebagian ya Ibu. Ini nanti hubungannya dengan segitiga restitusi. Ini hanya 2 tahap. Tahap segitiga restitusi ada berapa Ibu Ana? 3 ya Ibu Ana? 3. Ini ada 2. Kamu tahu kesalahanmu, tapi tentu dengan nada yang rendah. Ini yang terakhir. Ini kembali nanti ke segitiga restitusi. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Bukan kita, tapi dia yang memperbaiki dirinya sendiri. Bukan kita memperbaiki dirinya. Nah, sekarang Ibu-ibu dari contoh tadi, mungkin Ibu-ibu bisa berpendapat. Ini ada kalimat, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini posisi kontrol apa Ibu? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ibu kecewa dengan sama kamu. Sudah berapa kali Ibu bilang, tidak juga kamu dengar. Tidak kasih. Teman, sebenarnya ini mengatakan seperti itu. Apa Ibu kira-kira yang perasaan anak? Membuat anak, ya betul, membuat anak merasa bersalah. Ini posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Kemudian kontrol apakah ini? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Masih kamu tidak pernah benar melakukannya nak. Cobalah nak. Apa tuh Bu? Masih ya tadi ya? Masih membuat dia merasa bersalah ya. Terus kamu nih nak berulang dia ngomong, merasa dia bersalah ya. Nah, ini kontrol apa? Apa rencanamu untuk memperbaiki atau menyelesaikan masalah ini? Iya betul, ini adalah manajer. Ini Bu, ayolah lakukan demi Ibu ya. Ayolah nak, nanti Ibu kena marah pulang sekolah nak. Nah, ya betul Ibu minta teman. Nih, kamu tidak akan mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas, Bu Ana. Konsekuensi. Kamu tidak dapat nilai kalau tidak mengerjakan tugas. Terserah kamu mau bikin tugas, tidak mau bikin sudah. Konsekuensinya tidak buat nilai, tidak mau buat tugas, tidak dapat nilai. Konsekuensi. Jadi anak-anak akan buat tugas supaya dapat nilai. Nah, sebelum kita masuk ke segitiga restitusi, Ibu-ibu, tentu ada hal yang paling penting, yaitu
keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ibu-ibu tahu beda keyakinan kelas dan peraturan kelas? Ibu Niar tahu bedanya peraturan kelas. Kenapa sih sekarang keyakinan kelas bukan lagi peraturan? Oh ya, ibu-ibu mau. Keyakinan kelas menurut saya itu kesepakatan bersama. Ya. Kalau peraturan kelas itu biasanya dibuat oleh sepihak. Ya, salah satunya itu Bu, salah dua ya, dua tadi ya Bu, salah duanya itu bahwa keyakinan kelas itu atas kesepakatan bersama. Peraturan kelas keputusan sepihak. Kita lihat apa itu keyakinan kelas, bersifat abstrak. Apa abstrak itu Bu? Nyata, terbuka, berupa pernyataan universal. Artinya nilai kebajikan tadi Bu, universal, secara umum. Peraturannya, keyakinannya dibuat secara umum, bukan untuk beberapa murid saja. Kemudian yang ketiga, dibuat dalam pernyataan yang positif. Bagaimana pernyataan yang positif Bu? Misalnya, Ibu Ana juga udah pernah praktek, dan kami, saya sendiri juga udah praktek. Pengalaman saya Ibu dibuat dalam pernyataan positif. Pertama sekali segitiga restitusi itu Bu, kita tanya dulu peraturan kelas. Anak-anak, apa peraturan kelas kita? Nanti dia bilang, Bu, tidak boleh buang sampah sembarangan, peraturan kelas kita Bu. Dia bilang itu. Nah, itu peraturan, betul kata anak-anakku. Lalu kita ubah menjadi keyakinan kelas, dibuat dalam pernyataan positif. Pernyataan positifnya bagaimana Ibu? Tidak membuang sampah, tidak boleh buang sampah sembarangan. Gimana Bu ini kira-kira kalimat positifnya? Tentu kalimat positif buang kata tidak. Buang kata tidak ya Bu. Karena tidak itu negatif. Mana Bu? Jangan buang sampah. Iya, buanglah sampah pada tempat sampah. Itu beda peraturan dan keyakinan kelas. Misalnya lagi apa Ibu? Yuk misalnya. Misalnya apa lagi? Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Yang pastinya kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Nanti bikin aturan setiap anak bawa HP, membawa HP pada jam PKN misalnya. Nanti tidak sesuai dengan kondisi sekolah. Kemudian yang terakhir, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan Ibu, dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Kalau saya seperti ini Bu, ini keyakinan kelas yang sudah kami sepakati. Kemudian yang terakhir Bu, menunjukkan bahwa ini adalah hasil rapat bersama, keyakinan kelas bersama. Semua anak saya minta tanda tangan. Semua anak tanda tangan bahwa ini tanda tangan mereka. Semua anak tanda tangan atas hasil keputusan keyakinan. Nanti kalau dia sudah tanda tangan, ketika berbuat salah, kita bisa menanyakan lagi keyakinan kelas yang sudah dibuat. Nah, lanjut Ibu-ibu tentang apa itu segitiga restitusi. Restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru. Jadi kita berdialog agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tadi dia bilang kan, peraturannya tidak boleh buang sampah sembarangan. Diubah ke keyakinan menjadi membuang sampah pada tempat sampah.
dan bertanggung jawab. Ini ibu-ibu 3 tahap segitiga restitusi. Yang pertama, ini adalah posisi kontrol kita sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah, yaitu menstabilkan identitas yang pertama. Jadi ketika anak sampai, yang kedua ini dulu Bu, tahapan menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan terakhir baru menanyakan keyakinan. Artinya sebelum segitiga restitusi, setiap kelas kita harus punya dulu keyakinan kelas. Kalau selama ini ya Bu Ana ya, keyakinan kelas kita buat sendiri juga ya Bu ya, kita tempel ini keyakinan kelas. Namun sebenarnya keyakinan kelas itu harus benar-benar diberi waktu untuk berdialog tadi. Nah, ini menstabilkan identitas Bu, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kita yakin Bu, setiap kita punya salah. Ini adalah proses pembelajaran bagi anak-anak ketika dia berbuat salah. Nih, di tahap menstabilkan identitas. Jadi ketika anak membuat kesalahan, kita sebagai manajer stabilkan dulu identitasnya Bu. Jangan serta-merta kamu belagu terus, kamu terus. Itu teorinya ya Bu ya, teorinya. Kita yang bersama-sama mempraktikkan. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Dudukkan anak, ditanya, kenapa? Dia bercerita nanti kan, iya sudah, berbuat salah itu wajar. Ini kata-kata yang bisa dipakai. Berbuat salah itu wajar nak, jadi dia tidak emosi lagi. Tenangkan dirinya dulu. Tidak ada manusia yang sempurna nak. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Seperti saya di kelas, anak itu tidak ber-PR. Namun saya panggil, dan yang pertama saya bilang adalah, ibu dulu juga pernah loh nak tidak buat PR. Tapi yang terpenting adalah bagaimana caranya kita memperbaiki diri kita, tidak lagi membuat kesalahan. Itu contoh di langkah menstabilkan identitas. Nih, Bapak ingin mencari kesalahan, mencari solusi dari permasalahan kita ini. Dia berkelahi misalnya kan Bu, berkelahi. Yuk, ibu tidak mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi mungkin yang temannya tadi, saya benar Bu, dia yang duluan. Oke, kamu berhak merasa begitu. Tapi kita sekarang cari solusi penyelesaiannya. Kita tidak cari salah yang benar, mana yang salah, mana yang benar. Kemudian tahap kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsipnya yaitu berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi kita yakin ibu-ibu bahwa anak-anak itu melakukan suatu kesalahan karena ada motivasi tadi. Motivasi ingin dihargai, ingin diperhatikan, ingin berkuasa, dan dia juga ibu ini Bu, kita yakin bahwa dia melakukan sesuatu karena memenuhi kebutuhan tertentu. Kenapa dia lempar-lempar di kelas? Tidak suka kita kan? Ternyata ada kebutuhan yang dia inginkan. Dia ingin ice breaking. Gitu ya Bu Inengnya? Dia mau ice breaking. Dia mau nyanyi-nyanyi dulu. Seperti itu. Nah, ini kata-kata yang bisa kita gunakan pada validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan nak melakukan itu. Coba ceritakan. Ini tahap yang kedua Bu. Setelah distabilkan dulu identitasnya, kemudian validasi tindakan yang salah tadi. Kamu bisa loh nak pada melakukan yang lebih buruk dari ini. Atau kamu bisa loh nak melakukan yang lebih baik dari ini. Kamu patut bangga karena telah melakukan sesuatu yang penting bagimu. Dia ninju teman gara-gara tadi dia ditinju. Kita validasi. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting ya bagimu. Akan tetapi nak, nanti akan tetapi nak lanjut ke menanyakan keyakinan. Pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Tanya,
Masih ingat dengan keyakinan kelas kita, nak? Nilai apa yang telah disepakati bersama, nak? Oh tidak, ini Bu, di kelas harus tertib. Tadi dari peraturannya tidak boleh ribut. Diubah keyakinan kelas menjadi tertib di kelas. Kemudian ditanya keyakinannya, apa keyakinannya? Tertib di kelas, Bu. Nah, seperti apa? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Bagaimana kamu memperbaiki, nak? Bisa tidak kamu memperbaiki sesuai dengan keyakinan kelas kita? Nanti dia menjawab. Apa yang bisa kamu lakukan, nak, untuk menghilangkan rasa sakit pada anak tadi yang kamu tinju? Saya mau minta maaf, Bu, nanti saya urut-urut pula badannya. Itu contoh tindakan di menanyakan keyakinan. Keyakinannya tanya dulu bahwa di kelas ada keyakinan selalu hidup rukun, misalnya kan? Dia nanya, yo Bu, di kelas kami ini harus hidup rukun. Lalu bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, seperti itu. Diharapkan muncul motivasi intrinsik. Tapi ibu-ibu, saya tahu dan kita juga sama-sama tahu ya, seperti kata Ibu Ana tadi ya, Bu Ana, bahwa mengubah sesuatu ke positif ya, ada Bu Wineng, ya Bu, itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Artinya kita bisa berguyur, Bu, bisa berguyur mengubah menjadi sekolah yang berbudaya positif. Tapi coba ibu-ibu, dari 5 kontrol tadi, adakah ibu-ibu yang ingin menjawab kira-kira ibu-ibu di posisi mana? Bu, ibu, siapa? Ibu Niar di posisi mana, Bu, menurut ibu, Bu? Hah? Oh iya, ibu penghukum apa? Oh, Ibu Ana. Kalau dari yang 5 posisi kontrol ini, kebanyakan sebagian itu ke hukuman dan konsekuensi. Penghukum dan konsekuensi. Kalau ibu Nita, kita dari contoh tadi ibu, kita bisa menilai diri kita sendiri. Karena kontrol itu pada diri kita sendiri. Kita pertama sekali kita menyadari selama ini kita di posisi mana. Namun lagi-lagi seperti contoh yang dilakukan Ibu Ineng dan Ibu Ana dan Ibu Nita tadi, bahwa yang mengontrol diri kita dan diri kita sendiri. Mau menjadi posisi guru yang seperti apa? Mau menjadi yang penghukum? Mau sampai ke yang manajer? Itu kalau menurut saya tentu kita bisa kelima-limanya. Ya Bu, kita bisa kelima-limanya. Artinya kalau saya merefleksikan diri, bahkan 5 itu kadang-kadang masih saya lakukan sampai ke yang penghukum. Namun kita bisa berbenah diri dan kita sepakat ibu-ibu, posisi apa yang paling baik sebenarnya? Posisi apa Bu? Bu Ineng lah terakhir Bu, apa Bu? Posisi yang paling bagus menurut ibu tadi dari 5 kontrol apa Bu? Paling baik gimana? Iya. Kalau bagi saya yang konsekuensi dan manajer lah yang terbaik. Kalau tidak tercapai yang manajer, jadilah yang di bawahnya. Ya setidaknya kita mulai berbenah. Jangan sampai penghukum itu tadi. Jadi yang keempat dan kelima, manajer dan. Terima kasih Bu. Betul kata Ibu yang tadi apa Bu? Kalau tidak bisa yang kelima, kita coba dulu yang ketiga, keempat, kelima. Karena 1, 2 tadi ke arah negatif. Yang mulai agak positif 3, 4, 5. Namun untuk memunculkan intrinsik yang kuat adalah 5. Bukan semudah membalikkan telapak kanan. Tapi kalau mau praktis Bu, ya Ibu Sarli, Bu Opung, kalau mau praktis tidak sabaran, ambil nomor 1. Hukum. Tapi lagi-lagi kembali kita memang mengubah sesuatu yang ke positif itu tidak mudah. Perlahan Bu, seperti kata
Ibu bilang tadi. Kita jadi ini dulu, teman dulu. Jadi nanti setelah pengukuh pemantau yang keempat. Ya. Ini Ibu terakhir, Bu Dea. Ini yang terakhir Ibu-ibu, boleh kita sama-sama melihat. Tutup ini dulu. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Grossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini ada anak namanya Naren, Ibu-ibu, Naren. Dia terlambat sekolah terus. Naren, sini kamu. Kenapa dulu? Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar aku. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Posisi yang kedua, Ibu-ibu, membuat rasa bersalah tadi ya. Naren, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu,
Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa start alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya.
Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Seperti yang dikatakan instruktur tadi ya Ibu, bahwa untuk menuju posisi manajer bukanlah hal yang mudah, namun kita bisa terus berlatih untuk menjadi manajer. Baik ibu-ibu, selesai kita pada acara ini. Saya memohon untuk satu orang merefleksikan tentang apa yang sudah kita dapatkan dari materi disiplin positif ini. Mungkin Ibu Ana, Bu, terakhir makan dulu. Ikat dulu. Kecil aja. Kalau pemberian hukuman menyiram tanaman itu gimana Bu? Kalau terlambat siram tanaman, udah positif belum tuh Bu? Tadi kita sepakat di pertanyaan tematik, setuju kan? Setelah melihat video ini, bagaimana Bu? Mari kita refleksikan bersama saja. Kita refleksikan bersama. Apakah anak yang terlambat dihukum menyiram tanaman? Apakah efektif? Tidak efektif, namun membuat dia tertinggal pelajaran. Ya, terima kasih ibu-ibu atas perhatiannya. Semoga kegiatan kita bermanfaat tentunya untuk diri kita sendiri. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.